Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam Bu Setia. Selamat sore. Selamat sore Bu Setia. Apa kabarnya Bu Yana? Alhamdulillah baik Bu. Kemarin Bu Yana WA saya nggih Bu nggih bahwa akan direncanakan pelaksanaan proses coaching nggih Bu nggih dengan Bu Indah nggih hari ini. Hari ini tadi sudah komunikasi Bu. Hari ini akan melaksanakan coaching dengan Bu Indah. Iya, berarti sudah dipastikan nggih Bu nggih bahwa hari ini ya sudah janjian dengan Bu Indah bahwa akan diadakan coaching. Nah, sebelum proses pelaksanaan coaching, di sini nanti saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian nggih Bu nggih. Bahwa rubrik penilaian itu nanti berkaitan dengan alur tirta. Dalam proses coaching antara Bu Yana dengan Bu Indah itu apakah sudah memuat alur tirta berkaitan dengan tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab nggih Bu nggih. Nah, dalam proses coaching sudah memuat hal tersebut belum? Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan rubrik penilaian yang akan saya nilai nanti yaitu berkaitan dengan prinsip coaching yang akan dilaksanakan, yaitu berkaitan dengan kemitraan, kemudian kehadiran penuh antara coach dengan coaching ya Bu, antara Bu Yana dengan Bu Indah, kemudian yang terakhir yaitu berkaitan dengan pertanyaan berbobot. Nah, itu adalah rubrik penilaian yang akan saya nilai Bu Yana. Nah, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan pertanyaan yang berkaitan dengan nanti kompetensi coaching yang bagaimana yang akan dikembangkan oleh Bu Yana. Saya akan dikembangkan nanti yang kehadiran penuh Ibu. Jadi kan nanti dalam kehadiran penuh itu bagaimana nanti seorang coach bisa menemukan ini ya Bu ya, menemukan solusi atau ide-ide dari permasalahan yang dihadapi. Oh iya, berarti berkaitan dengan kehadiran penuh dan solusi yang disampaikan oleh coaching gitu nggih. Iya. Nah, di sini nanti berarti berkaitan dengan kehadiran penuh itu berarti fokus gitu nggih, berkaitan dengan fokus antara coach dan coach dalam proses coaching gitu ya nggih. Nah, berarti berkaitan dengan kehadiran penuh. Nah, setelah itu berkaitan dengan indikator ketercapaian gitu. Nah, dari indikator ketercapaian itu tujuan yang akan dicapai oleh Bu Yana itu yang bagaimana Bu? Tujuan yang akan saya sampaikan nanti bagaimana seorang coach itu bisa menemukan ide atau gagasan ya Bu ya untuk mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Jadi saya nanti hanya menggiring ya Bu ya agar seorang coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Berarti nanti dari proses coaching dikatakan berhasil jika coach memperoleh solusi atau gagasan secara sendiri nggih Bu nggih. Sebagai coach berarti nanti hanya menggiring agar si coach ini menemukan solusinya sendiri. Nah, berarti selamat hari ini berarti untuk rubrik penilaian dan beberapa pertanyaan sudah terjawab dengan baik. Berarti ini nanti langsung dilanjutkan dengan proses coaching nggih Bu nggih. Nggih, selamat, semoga nanti proses coachingnya berjalan lancar antara Bu Yana dengan Bu Indah nggih. Iya. Terima kasih. Iya, nggih sami-sami Bu nggih. Selamat sore Bu Yana. Selamat sore Bu Nggih, Indah. selamat sore Bu Indah. Maaf ini saya mau merepotkan waktunya seperti yang kemarin saya informasikan Bu Yana lewat WA itu. Memang saya sedang galau ya Bu Yana. Kenapa Bu Indah kok galau? Biasa Bu Yana, masalah anak-anak sih. Karena memang ini setiap hari saya hadapi dan saya sendiri merasa bahwa ilmu saya, pengalaman saya itu masih sangat terbatas sekali. Jadi yang saya hadapi ini anak berkebutuhan khusus begitu Bu Yana. Ya. Banyak ya Bu ya anak yang berkebutuhan khusus di sekolah Bu Indah ya? Ya, kebetulan ada 2 Ibu, dan karena diperbolehkan memang untuk menerima anak yang berkebutuhan khusus, jadi mau tidak mau harus diterima dan diberi pelayanan yang sama dengan anak-anak yang lain. Betul sekali Bu. Iya, itu tadi Bu Yana, saya memang butuh teman ini supaya saya dapat pencerahan bagaimana nanti saya harus
melakukan apa. Iya. Jadi betul-betul ini saya pastikan Bu Yana betul-betul tidak repot ya. Betul, ini kebetulan lagi Iya. luang waktunya Bu, jadi kita bisa ngobrol bersama ya, berdiskusi bersama begitu. Kira-kira tujuan yang ingin Bu Indah capai dari pertemuan kita pada sore hari ini apa Bu Indah? Ya itu Bu, setidaknya bisa mengurangi kebingungan saya. Jadi saya memang minta arahan dari Bu Yana nanti bagaimana saya harus melangkah, atau mungkin ada wawasan dari Bu Yana yang saya harapkan nanti bisa memudahkan dalam saya melaksanakan pembelajaran dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu tadi. Kira-kira kendala-kendala yang dihadapi Bu Indah sendiri dalam menghadapi anak-anak itu apa Bu Indah? Kalau yang saya rasakan banyak Bu, Ya. banyak sekali karena kebetulan di kelas saya itu hanya ada satu pendamping. Sementara untuk yang kelas kecil betul-betul anak-anak itu butuh dilayani, didampingi, apapun kebutuhannya harus dibantu. Dan yang kedua anak itu tadi tidak bisa bersifat tertib itu yang satu. Kemudian yang satu lagi itu ada keterlambatan bicara. Jadi saya dan satu guru pendamping yang ada di kelas itu betul-betul sangat harus berjuang keras untuk memahami apa yang dimau, untuk membuat kedua anak ini bisa mengikuti pembelajaran begitu. Jadi ini dilema bagi kami karena mau berterus terang dengan orang tuanya itu kami khawatir nanti jangan-jangan orang tuanya tidak berkenan begitu Bu Yana. Berarti apa nih Bu dari orang tua tidak apa ya istilahnya tidak ada komunikasi yang ini ya ke orang tuanya belum ada ya. Ya orang tua itu mungkin kurang memahami kondisi anaknya sendiri. Jadi menurut saya orang tua kedua anak itu ya menganggap anaknya bisa normal, ya bisa mulai normal, bisa menerima pembelajaran dan kegiatan normal. Tapi ketika itu di kelas bersama-sama dengan teman-temannya sangat-sangat berbeda dengan temannya yang lain. Begitu. Ya. Kira-kira ada ide atau gagasan nggak dari Bu Indah untuk mengatasi permasalahan ini Bu? Ya sejauh ini saya memang masih ini Bu Yana, saya mencari tahu dan saya juga ada ini pendekatan dengan guru yang memang betul-betul mengajar di sekolah khusus. Saya banyak bertanya dan mencari referensi juga. Lalu ini saya ada rencana begini Bu Yana, karena kami tadi sungkan untuk berterus terang kepada orang tuanya, ya, kami punya rencana untuk mendatangkan begitu, melibatkan orang tua si anak itu biar bisa mengikuti kegiatan di dalam kelas. Jadi dengan seperti itu menurut saya tidak perlu kami yang ngatur, tapi orang tua saya harapkan bisa melihat sendiri seperti apa keadaan putranya di kelas begitu. Bagus sekali itu Bu ya gagasan dari Bu Indah ya untuk mendatangkan orang tua ya Bu Indah ya. Nah, kira-kira nanti akan dilakukan dalam pertemuan orang tua itu apa saja Bu Indah? Ya ini dalam rencana memang sudah secara administrasi sudah saya konsep, tapi kami juga nanti tetap akan minta izin dulu kepada ketua yayasan karena kami juga ada di dalam naungan yayasan, dan apa yang kami lakukan tentu harus sepengetahuan beliau, termasuk mengundang wali murid, dan apa yang harus kami sampaikan tentu saja harus kami komunikasikan dulu begitu Bu Yana. Tapi ya memang baru konsep dulu, belum matang sekali begitu ya. Itu sudah sangat luar biasa nih Bu ya, karena Bu Indah sudah menemukan gagasan yang akan dilakukan ya terhadap kedua anak yang Bu Indah asuh ya di sekolah Bu Indah ya.
Kemudian untuk rencananya Bu, kira-kira itu akan dilaksanakan kapan Bu Indah? Ya kalau bisa secepatnya Bu, iya, karena kan setiap hari ini saya menghadapi anak ini dengan langkah-langkah yang saya masih bingung. Saya ingin segera melakukan action sehingga nanti apa yang menjadi kendala-kendala saya itu teratasi dan anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Karena kedua anak ini sangat-sangat bisa dikatakan menyita waktu sekali Bu ya, tidak bisa dibiarkan sendiri. Karena apapun yang diambil, apapun yang diminta itu terkadang kami harus melakukan pemahaman lama dulu baru kami tahu apa yang dimau, seperti itu. Iya. Memang harus telaten ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Bu Indah sangat luar biasa nggih itu usaha dari Bu Indah, kemudian rencana Bu Indah dalam waktu dekat nih Bu ya, semoga nanti bisa berhasil untuk melakukan rencananya Bu Indah tadi untuk mengundang orang tua, kemudian untuk melakukan istilahnya hal-hal agar orang tua bisa memahami situasi anak di sekolah begitu ya Bu Indah nggih. Semoga nanti diberi kelancaran, kesuksesan sehingga bisa mengatasi masalah tersebut ya Bu Indah ya. Kemudian ada lagi Bu Indah yang akan disampaikan nanti mungkin kalau sudah rencananya atau rencana Bu Indah tadi, Bu Indah tadi sudah dilaksanakan, kita bisa ketemu lagi ya Bu Indah ya, biar bisa kita tahu bagaimana nanti hasilnya begitu ya Bu Indah ya. Iya Bu Yana, nanti saya juga akan mengikuti perkembangannya dan saya pasti akan bercerita lagi kepada Bu Yana. Saya juga nanti tetap merepotkan waktunya lagi. Tidak apa-apa, saya juga tertarik ini Bu. Rencana Bu Indah ini saya juga tertarik sekali bagaimana nanti bisa mengatasi anak-anak tersebut. Betul Bu Yana, ini memang baru kali ini saya mengajar anak yang memang luar biasa. Makanya dari itu saya memang membutuhkan teman dan kebetulan Bu Yana bersedia. Saya juga sangat-sangat terima kasih sekali sudah terbantu dan saya termotivasi. Jadi apa yang menjadi ganjalan saya sudah terkurangi, sudah tercerahkan, dan tepat nanti suatu saat nanti Bu Yana akan saya kabari, begitu Bu Yana. Ya Bu Indah, saya tunggu kabar gembiranya dari Bu Indah deh nanti kesuksesan dalam rencana aksinya Bu Indah nanti. Iya Bu Yana, sekali waktunya kapan-kapan nanti pasti saya sowan lagi, menghubungi lagi, dan mudah-mudahan tidak repot Bu Yana. Terima kasih juga Bu Indah. Selamat sore Bu Indah, Bu Yana. Alhamdulillah sudah melaksanakan proses coaching nggih Bu nggih. Iya Bu. Iya. Selesai. Nah, ini ada beberapa pertanyaan dan hasil pengamatan saya nggih Bu Yana nggih. Nah, setelah proses coaching ini selesai, apa yang dirasakan oleh Bu Yana sebagai coach Bu? Ya, saya merasa senang Bu karena dari kegiatan coaching tadi Bu Indah bisa menemukan ide atau gagasan yang akan dilakukan untuk mengatasi kedua murid Bu Indah yang luar biasa tadi begitu. Dan rencana aksinya juga nanti akan dilaksanakan sesegera mungkin. Berarti sudah bisa membantu membantu menggiring solusi dari Ibu Indah yang mengalami permasalahan berkaitan dengan dua muridnya yang berkebutuhan khusus nggih Bu nggih. Nah, itu yang dirasakan oleh Bu Indah. Kemudian dari hasil pengamatan saya Bu Yana, dari rubrik penilaian tadi, alhamdulillah dari pengamatan saya sudah terpenuhi semua nggih Bu nggih, berkaitan dengan alur tirta, kemudian kompetensi yang dikembangkan berkaitan dengan kehadiran penuh. Alhamdulillah sudah terlaksana nggih Bu nggih, kehadiran penuh sudah fokus semuanya, kemudian sudah aktif mendengarkan. Nah, di sini untuk rubrik penilaiannya sudah terpenuhi. Nah, setelah itu dari saya, hal apa yang akan ditingkatkan dalam proses coaching selanjutnya Bu? Yang akan saya tingkatkan mungkin nanti
setelah ini bisa meningkatkan kompetensi saya, mungkin saya juga akan mempraktekkan selain dengan rekan-rekan guru saya di sekolah, dengan murid-murid juga bisa saya praktekkan coaching ini ya Bu ya. Jadi nanti bisa meningkatkan kompetensi saya. Ini kan baru belajar ya Bu ya, semoga nanti juga dengan sering melakukan coaching ini bisa lebih berkompeten lagi. Iya, berarti nanti yang perlu ditingkatkan perbanyak latihan coaching ya Bu nggih, untuk kedepannya agar lancar dalam pelaksanaan coaching selanjutnya. Nggih, terima kasih atas waktunya Bu Indah dan Bu Yana, bisa melanjutkan nggih, karena sudah sore bisa melanjutkan tugas yang akan dikerjakan nggih. Terima kasih untuk waktunya Bu. Nggih.